Fikri, oke. Hakan, Arkan, Nara, Dela, Nabila. Alhamdulillah, semua murid-murid Umi hadir pada hari ini ya. Adapun materi pokok kita pada hari ini yaitu cinta ilmu pengetahuan yang terbagi dalam 3 materi, diantaranya yang pertama hukum bacaan mat terbagi dalam 2 materi. Yang pertama yaitu pengertian hukum bacaan mat dan yang kedua yaitu macam-macam hukum bacaan mat. Adapun materi kedua yaitu identifikasi hukum bacaan mat dalam Quran Surah Al-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga yaitu bacaan Al-Quran Surah Al-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Diharapkan kepada anak Umi semua setelah mempelajari materi kita pada hari ini, anak Umi mampu untuk mengkaji dan menjelaskan ulang tentang hukum bacaan mat, dan yang kedua, anak Umi mampu untuk mengidentifikasi hukum bacaan mat yang terdapat dalam Quran Surah Al-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang terakhir, anak Umi mampu untuk membaca Quran Surah Al-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan benar dan tartil. Adapun metode pembelajaran yang Umi gunakan, yang pertama ialah metode pendekatan scientific, yang kedua metode pembelajaran contextual teaching and learning, dan yang ketiga ialah metode diskusi dan demonstrasi. Baiklah, sampai di sini Umi ada pertanyaan. Apakah anak Umi ada yang tahu apa itu pengertian hukum bacaan mat? Oke, Fikri, silahkan. Iya, benar sekali. Hukum bacaan mat ialah panjang. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah ialah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan oleh adanya huruf mat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sekarang kita masuk pada macam-macam hukum bacaan mat. Adapun macam-macam hukum bacaan mat yang akan kita pelajari sesuai dengan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Surah Al-Mujadalah ayat 11, terdapat 4 hukum bacaan mat di dalamnya. Yang pertama yaitu mat asli atau mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i ialah memanjangkan bacaan disebabkan oleh adanya huruf mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Cara membacanya ialah dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Adapun huruf mat asli atau mat tabi'i ialah alif, waw sukun, dan ya sukun. Dengan ketentuan di antaranya, yang pertama, apabila ada huruf hijaiyah berharakat fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, apabila ada huruf hijaiyah berharakat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Yang ketiga, apabila ada huruf hijaiyah berharakat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Contohnya yaitu kita perhatikan ada huruf hijaiyah berharakat fathah bertemu dengan alif, maka cara bacanya dipanjangkan 2 harakat. Kemudian nomor 2 contohnya adalah fiha. Pada kata fiha terdapat huruf hijaiyah berharakat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun, maka cara bacanya dipanjangkan 2 harakat. Fiha. Kemudian contoh yang ketiga yaitu
Huruf hijaiyah berharokat dhamma bertemu dengan huruf waw sukun sehingga hukum bacaannya menjadi mat asli atau mat tabi'i dan dibaca panjang 2 harokat. Uhusyu. Oke, hukum bacaan mat yang kedua ialah mat jaiz munfasil, yaitu terjadi apabila terdapat mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Cara membacanya ialah dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Contohnya, pada kata inna anzalna terdapat mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah, artinya dalam 2 kata yang lain. Maka hukum bacaannya adalah mat jaiz munfasil, dibaca sepanjang 4 ataupun 5 harokat. Inna anzalna. Yang ketiga ialah mat badal. Mat badal ialah apabila terdapat hamzah bertemu dengan huruf-huruf mat. Cara membacanya ialah dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Contohnya, pada kata amanu terdapat hamzah bertemu dengan huruf-huruf mat yaitu alif. Maka cara membacanya ialah dipanjangkan 2 harokat dan hukum bacanya ialah mat badal. Contoh yang lainnya yaitu pada kalimat utu terdapat hamzah bertemu dengan huruf-huruf mat diantaranya waw sukun. Maka hukumnya ialah mat badal dan cara membacanya dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Utu. Yang keempat ialah mat arid disukun, yaitu mat yang terjadi apabila terdapat mat asli atau mat tabi'i yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan atau diberhentikan. Cara membacanya ialah dipanjangkan sepanjang 2, 4 ataupun 6 harokat. Berikut contohnya. Dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 1 terdapat kata biddin. Kita dapati huruf mat yaitu ya sukun jatuh sebelum huruf yang diwakafkan atau diberhentikan. Maka hukum bacaan biddin ialah mat arid disukun dan dapat dibaca panjang 2, 4 ataupun 6 harokat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
dipersilakan untuk maju ke depan dan dipersilakan untuk satu orang membacakan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dengan baik dan benar. Baiklah, alhamdulillah. Bacaannya sudah cukup bagus ya anak ini. Sekarang coba kalian sebutkan hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Iya, benar. Terdapat kata-kata ya. Apa hukumnya? Iya, mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Iya, benar ya. Ada di dalam kata tanfudu. Hukum bacaannya adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Iya, pada kata aqtari. Iya, apa hukum bacaannya? Iya, mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Oke, ya sama wa. Apa hukum bacaannya? Iya, mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Iya, sama ya seperti yang di atas. Tanfudu. Apa hukumnya? Mad asli atau mad tabi'i lagi. Kemudian yang mana lagi? Oke, la ya, kemudian du. Apa hukum bacaannya? Betul, mad asli dan mad tabi'i lagi. Kemudian yang mana lagi? Iya, good job. Illa. Hukum bacaannya mad asli dan mad tabi'i lagi. Yang terakhir, oke, bisultan. Yang ini apa hukum bacaannya? Good job, mad alif disukun karena terdapat mad tabi'i jatuh sebelum huruf yang diwakafkan atau diberhentikan. Jadi hukum bacaannya mad alif disukun. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali untuk duduk ke kursinya. Oke, sekarang giliran kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan maju ke depan untuk membacakan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Oke, mari kita dengarkan ya. Alhamdulillah, ternyata bacaan Al-Quran kelompok 2 juga sudah cukup bagus ya anak-anak ini. Oke, sekarang silakan presentasikan hasil diskusi kalian tentang hukum bacaan mad yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Oke. Baik. Apa hukum bacaannya? Iya, benar sekali. Mad jaiz munfasil karena terdapat mad tabi'i bertemu dengan alif ya. Kemudian yang mana lagi? Iya. Ada kata alladzina, terdapat hukum bacaan apa? Good. Mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Iya. Ini agak berbeda. Apa hukum bacaannya? Iya, benar. Mad badal. Kemudian yang mana lagi? Iya, ya. 2 ya. Tidak terdapat hukum bacaan apa? Iya, dua-duanya terdapat hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Iya, ucap. Sehingga terdapat hukum bacaan apa? Iya, mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Tuh, di baris kedua ya. Al-Majalisi. Terdapat hukum bacaan apa di huruf ja? Iya, mad badal. Kemudian yang mana lagi? Tuh, hafsahu. Sama seperti yang ini ya. Hukum bacaannya mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Oke, sama ya seperti yang sebelumnya, sama-sama mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Iya, good. Ini ya. Hukum bacaannya apa? Mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Iya, ini ya. Alladzina. Apa hukum bacaannya? Mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang mana lagi? Oke. Sini ya. Ya, apa yang terdapat hukum bacaan dalam kata amanu? Nah, itu iya, mad badal. Kemudian yang ini
Iya. Ada mad badal. Ya, apa hamzah bertemu dengan huruf mad. Kemudian yang mana lagi? Iya. Ya, tu, utu. Yaitu harakat dhamma bertemu dengan waw sukun. Apa pembacanya? Mad asli apa mad tabii. Kemudian yang mana lagi? Iya. Ini ya. Oke, darajat. Apa hukum bacanya? Good job, mad alif tulis sukun. Kemudian yang mana lagi? Iya, ini. Oke. Yang mana lagi? Dan ini. Apa hukum bacaannya? Good, mad asli atau mad tabii. Kemudian yang mana lagi? Iya, ini ada yang terakhir ya. Di sini. Iya, apa itu hukum bacaannya? Good, mad alif tulis sukun. Atau terdapat huruf mad bertemu yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan atau diberhentikan. Baiklah, sampai sini sepertinya anak ini sudah mulai paham ya. Terima kasih kepada kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Oke. Baik. Sepertinya anak ini sudah hebat semua ya. Bacaannya juga tadi sudah lumayan bagus. Sudah bisa menirukan bacaan seperti yang Umi bacakan ya. Kemudian juga sudah bisa mengulang kembali tentang materi yang sudah kita pelajari ya. Dan juga sudah mampu untuk mengidentifikasi hukum-hukum bacaan mad yang terdapat di dalam Quran Surah Ar-Rahman tadi ayat 33 yang dibawakan oleh kelompok 1. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang dibawakan oleh kelompok 2. Baiklah, sampai di sini kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum